Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai materi 3.4 subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah pengantar analisis real yang terdiri dari 1. Fiska Amalia NIM 41014181015. 2. Aprilia Setiasih NIM 41014181016. 3. Putri Yuyun Utami NIM 41014181026. 4. Saifa Koirunisa NIM 41014181045. Definisi 3.4.1. Misalkan X sama dengan Xn barisan dan N1 kurang dari N2 kurang dari sampai dengan kurang dari NK kurang dari sampai dengan seterusnya barisan bilangan asli yang naik, maka barisan X aksen dalam R yang diberikan oleh barisan Xn1, Xn2 sampai Xnk dan seterusnya disebut subbarisan dari X. Sebagai contoh, jika X sama dengan barisan 1/1, 1/2, 1/3, maka subbarisan dari X aksen sama dengan barisan 1/2, 1/4, 1/6 sampai 1/2k dan seterusnya dengan N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 4 sampai NK sama dengan 2k dan seterusnya. Subbarisan lain dari X sama dengan 1/n adalah barisan 1/1, 1/3, 1/5 sampai 1/2k-1 dan seterusnya, barisan 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial sampai 1/2k faktorial dan seterusnya. Sedangkan yang bukan subbarisan dari X sama dengan 1/n yaitu barisan 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5 dan seterusnya, barisan 1/1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0 dan seterusnya. Sebarang ekor barisan merupakan tipe khusus dari subbarisan. Nyatanya, ekor KM bersesuaian dengan barisan yang ditentukan dengan N1 sama dengan M+1, N2 sama dengan M+2 sampai NK sama dengan M+K dan seterusnya. Tetapi tidak setiap subbarisan merupakan ekor barisan. Subbarisan dari barisan konvergen ke limit yang sama seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Teorema 3.4.2. Jika suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke X, maka sebarang subbarisan dari X juga konvergen ke X. Bukti, misalkan epsilon lebih dari 0 diberikan, dan pilih bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K epsilon, maka nilai mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon. Karena N1 kurang dari N2 kurang dari sampai
kurang dari NK, kurang dari sampai dan seterusnya adalah barisan bilangan real naik, maka dapat dibuktikan dengan induksi bahwa NK lebih dari sama dengan K. Dari sini, bila K lebih dari sama dengan K epsilon, kita juga mempunyai K kurang dari sama dengan NK dan K lebih dari sama dengan K epsilon. Dengan demikian, nilai mutlak dari X NK min X kurang dari epsilon. Oleh karena itu, subbarisan XNK juga konvergen ke X. Contoh 3.4.3. Poin A, limit dari B pangkat N sama dengan 0 jika B lebih dari 0 dan B kurang dari 1. Kita telah melihat pada contoh 3.1.11 poin B bahwa bila B lebih dari 0 dan B kurang dari 1, dan bila Xn sama dengan B pangkat N, maka dari ketidaksamaan Bernoulli diperoleh bahwa limit dari Xn sama dengan 0. Cara lain, kita melihat bahwa karena B lebih dari 0 dan B kurang dari 1, maka Xn plus 1 sama dengan B pangkat N plus 1 kurang dari B pangkat N sama dengan Xn. Dengan demikian, Xn adalah barisan turun. Jelas juga bahwa Xn lebih dari sama dengan 0 dan Xn kurang dari sama dengan 1, sehingga menurut teorema konvergensi monoton 3.3.2, barisan tersebut konvergen. Misalkan X sama dengan limit dari Xn, karena X2n subbarisan dari Xn, menurut teorema 3.4.2, maka X sama dengan limit dari X2n. Di lain pihak, karena X2n sama dengan B pangkat 2n sama dengan B pangkat N kali 2 sama dengan Xn kuadrat, menurut teorema 3.2.3 diperoleh X sama dengan limit dari X2n sama dengan limit Xn kuadrat sama dengan X kuadrat. Oleh karena itu, kita mempunyai X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Karena Xn barisan turun dan terbatas di atas oleh 1, maka haruslah X sama dengan 0. Poin B, limit C pangkat 1 per N sama dengan 1 untuk C lebih dari 1. Limit ini telah diperoleh dalam contoh 3.1.11 poin C untuk C lebih dari 0 dengan pemikiran argumen yang banyak diakal-akali. Di sini kita melihat pendekatan lain untuk kasus C lebih dari 1. Perhatikan bahwa jika Zn sama dengan C pangkat 1 per N, maka Zn lebih dari 1 dan Zn plus 1 kurang dari Zn untuk semua N anggota bilangan asli. Jadi, dengan menggunakan teorema konvergensi monoton, limit Z sama dengan limit Zn ada. Menurut teorema 3.4.2, berlaku Z sama dengan limit Z2n. Di lain pihak, karena Z2n sama dengan C pangkat 1 per 2n sama dengan kurung buka C pangkat 1 per N kurung tutup pangkat 1 per 2 sama dengan Zn pangkat 1 per 2. Dan teorema 3.2.11, maka Z sama dengan limit Z2n
sama dengan limit Zn pangkat 1 per 2 sama dengan Z pangkat 1 per 2. Karena itu, Z pangkat 2 sama dengan Z, yang menghasilkan Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 1. Karena Zn lebih dari 1 untuk semua n anggota bilangan asli, maka haruslah Z sama dengan 1. Teorema 3.4.4. Misalkan X sama dengan Xn suatu barisan, maka pernyataan berikut ekuivalen. 1. Barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X anggota bilangan real. 2. Terdapat epsilon 0 lebih dari 0, sehingga untuk sembarang K anggota bilangan asli terdapat NK anggota bilangan asli, sehingga NK lebih dari sama dengan K, dan nilai mutlak dari XNK min X lebih dari sama dengan epsilon 0. 3. Terdapat epsilon 0 lebih dari 0 dan subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X, sehingga nilai mutlak dari XNK min X lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk semua K anggota bilangan asli. Bukti. Pembuktian dari poin 1 ke poin 2. Bila X sama dengan Xn tidak konvergen ke X, maka untuk epsilon 0 lebih dari 0 tidak mungkin memperoleh bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan K dengan ketentuan Xn memenuhi nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon 0. Untuk setiap K anggota bilangan asli, ada bilangan asli NK lebih besar dari sama dengan K, sedemikian sehingga nilai mutlak XNK dikurangi X lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Pembuktian poin 2 ke poin 3. Misalkan epsilon 0 seperti pada poin 2 dan misalkan N1 anggota bilangan asli sehingga N1 lebih besar dari sama dengan 1 dan nilai mutlak Xn1 dikurangi X lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Sekarang misalkan N2 anggota bilangan asli sehingga N2 lebih besar dari N1 dan nilai mutlak Xn2 dikurangi X lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Misalkan N3 anggota bilangan asli sehingga N3 lebih besar dari N2 dan nilai mutlak Xn3 dikurangi X lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Dengan meneruskan cara ini, diperoleh subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X, sehingga nilai mutlak XNK dikurangi X lebih besar dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K anggota bilangan asli. Pembuktian poin 3 ke poin 1. Misalkan X sama dengan Xn mempunyai subbarisan X aksen sama dengan XNK memenuhi kondisi 3, maka X tidak mungkin konvergen ke X. Karena andaikan demikian, maka menurut teorema 3.4.2, subbarisan X aksen juga akan konvergen ke X, tetapi ini tidak mungkin suku dari X aksen termuat epsilon 0 lingkungan dari X. 3.4.5 Kriteria divergen. Jika suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn memiliki salah satu di bawah ini, maka X adalah divergen. Poin pertama, X memiliki dua subbarisan konvergen, X aksen sama dengan XNK dan X double aksen sama dengan XRK yang batasnya tidak sama. Poin kedua, X tak terbatas. 3.4.6 Contoh ke A. Buktikan bahwa barisan X sama dengan negatif 1 pangkat N adalah divergen.
Bukti. Subbarisan X aksen sama dengan negatif 1 pangkat 2N sama dengan 1, 1, dan seterusnya konvergen ke 1. Dan subbarisan X double aksen sama dengan negatif 1 pangkat 2N dikurangi 1 sama dengan negatif 1, negatif 1, dan seterusnya konvergen ke negatif 1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan menurut teorema 3.4.5 poin I1 bahwa barisan di atas divergen. Jadi, terbukti bahwa barisan X sama dengan negatif 1 pangkat N adalah divergen. Lanjut ke contoh B. Buktikan bahwa barisan 1, 1/2, 3, 1/4, dan seterusnya adalah divergen. Bukti, ini adalah barisan Y sama dengan YN, di mana YN sama dengan N jika N ganjil, dan YN sama dengan 1/N jika N genap. Secara mudah dapat dilihat bahwa barisan ini tidak terbatas, maka menurut teorema 3.4.5 poin I2 bahwa barisan di atas divergen. Jadi terbukti bahwa barisan 1, 1/2, 3, 1/4, dan seterusnya adalah divergen. Lanjut ke contoh C. Buktikan bahwa barisan S sama dengan sin N adalah divergen. Bukti. Gunakan sifat dasar fungsi sinus. Kita ingat kembali bahwa sin pi per 6 sama dengan 1/2 sama dengan sin 5 pi per 6. Dan bahwa sin X lebih dari 1/2 untuk X pada interval I1 sama dengan pi per 6, 5 pi per 6. Karena panjang I1 adalah 5 pi per 6 dikurangi pi per 6 sama dengan 2 pi per 3 lebih dari 2. Terdapat setidaknya 2 bilangan asli yang berada di dalam I1. Kita misalkan N1 menjadi bilangan pertama. Demikian pula untuk setiap K anggota bilangan asli, sin X lebih dari 1/2 untuk X dalam interval IK sama dengan pi per 6 dikurangi 2pi dikali K dikurangi 1, 5pi per 6 ditambah 2pi dikali K dikurangi 1. Karena panjang dari IK lebih dari 2, terdapat setidaknya 2 bilangan asli yang berada di dalam IK. Kita misalkan NK menjadi salah satu bilangan pertamanya. Subbarisan S aksen sama dengan sin NK dari S yang diperoleh dengan cara ini memiliki sifat yang semua nilainya terletak pada interval tertutup 1/2,1. Demikian pula jika K anggota bilangan asli dan JK merupakan interval JK sama dengan 7pi per 6 ditambah 2pi dikali K dikurangi 1, 11pi per 6 ditambah 2pi dikali K dikurangi 1. Maka sudah terlihat bahwa sin X lebih dari negatif 1/2 untuk semua X anggota JK dan panjang dari JK lebih dari 2. Misalkan MK menjadi bilangan asli pertama yang berada dalam JK, maka subbarisan X double aksen sama dengan sin MK dari S memiliki sifat bahwa semua nilainya terletak pada interval tertutup negatif 1, negatif 1/2. Diberikan sembarang bilangan real C, sudah terlihat bahwa setidaknya satu dari subbarisan S aksen dan S double aksen sepenuhnya terletak di luar 1/2 lingkungan dari C. Oleh karena itu, C bukanlah suatu limit dari S. Karena C anggota bilangan real sembarang bilangan, kita simpulkan bahwa S divergen. Jadi, terbukti bahwa barisan S sama dengan sin N adalah divergen. Eksistensi subbarisan monoton. Tidak setiap barisan adalah barisan monoton, dan kita sekarang akan menunjukkan bahwa setiap barisan mempunyai subbarisan monoton. 3.4.7 Teorema subbarisan monoton berbunyi, jika suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn kemudian mempunyai subbarisan dari X adalah monoton. Bukti. Untuk pembuktian ini, kita akan menyatakan suku ke M. Xm merupakan puncak bila Xm lebih besar dari sama dengan Xn, untuk semua N lebih besar dari sama dengan M. Selanjutnya, kita akan mempertimbangkan dua kasus. Kasus 1, X mempunyai sejumlah tak hingga puncak. Dalam kasus ini, kita mengurutkan puncak-puncak tersebut dengan indeks naik.
Jadi, kita mempunyai puncak-puncak xm1, xm2, sampai dengan, xmk, dan seterusnya. Karena masing-masing suku tersebut puncak, kita mempunyai xm1 lebih besar dari sama dengan, xm2 lebih besar dari sama dengan, sampai dengan lebih besar dari sama dengan, xmk lebih besar dari sama dengan, dan seterusnya. Karenanya, subbarisan xmk tersebut merupakan subbarisan tak naik dari x. Kasus 2. X mempunyai sejumlah hingga dalam kurung mungkin 0 puncak. Misalkan puncak-puncak ini xm1, xm2, sampai dengan, xmr. Misalkan S1 sama dengan mr plus 1, yaitu indeks pertama setelah puncak terakhir. Karena xs1 bukan puncak, maka terdapat S2 lebih besar dari S1, sehingga xs1 kurang dari xs2. Karena xs2 bukan puncak, maka terdapat S3 lebih besar dari S2, sehingga xs2 kurang dari xs3. Bila kita meneruskan proses ini, kita peroleh subbarisan tak turun atau bukan naik xsk dari x. 3.4.8 Teorema Bolzano-Weierstrass. Setiap barisan terbatas mempunyai subbarisan konvergen. Bukti. Mengikuti teorema subbarisan monoton, maka barisan terbatas X sama dengan Xn mempunyai subbarisan X aksen sama dengan Xnk monoton. Subbarisan ini pun juga terbatas, sehingga menurut teorema konvergensi monoton 3.3.2, X aksen sama dengan Xnk konvergen. Dari sini mudah dilihat bahwa barisan terbatas dapat mempunyai beberapa subbarisan yang konvergen ke limit yang berbeda. Sebagai contoh, negatif 1 pangkat n mempunyai subbarisan yang konvergen ke 1, dan subbarisan yang lain konvergen ke plus 1. Barisan ini juga mempunyai subbarisan yang divergen. Misalkan, X aksen subbarisan dari barisan X, maka X aksen sendiri juga merupakan barisan, yang juga barisan mempunyai subbarisan. Katakan X double aksen. Di sini dapat kita catat bahwa X double aksen juga merupakan subbarisan dari X. Teorema 3.4.9. Misalkan X sama dengan Xn menjadi barisan terbatas dari bilangan real, dan misalkan X anggota bilangan real mempunyai kelengkapan yang setiap subbarisan konvergen dari X konvergen untuk X, maka barisan X konvergen untuk X. Bukti. Andaikan M lebih dari 0 adalah batas untuk barisan X, jadi M lebih besar sama dengan mutlak Xn untuk setiap n anggota bilangan asli. Jika X tidak konvergen untuk X, maka teorema 3.4.4 mengartikan bahwa terdapat epsilon 0 lebih dari 0 dan subbarisan X aksen sama dengan Xnk dari X, sehingga persamaan 1 mutlak Xnk dikurang X kurang dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K anggota bilangan asli. Karena X aksen adalah subbarisan dari X, bilangan M juga terbatas untuk X aksen. Oleh karena teorema Bolzano-Weierstrass mengartikan bahwa X mempunyai subbarisan konvergen X double aksen,
Dan karena X double aksen juga subbarisan dari X, berdasarkan hipotesis itu konvergen untuk X. Karenanya, istilahnya pada akhirnya menjadi persekitaran epsilon 0 dari X. Sehingga persamaan satu kontradiksi. Selanjutnya kita akan masuk pada limit superior dan limit inferior. Barisan yang dibatasi oleh bilangan real xn mungkin konvergen atau mungkin tidak konvergen. Tetapi kita tahu dari 3.4.8 teorema Bolzano-Weierstrass bahwa akan ada barisan konvergen dan mungkin banyak barisan konvergen. Bilangan real yang merupakan limit dari barisan xn disebut barisan limit dari xn. Kita misalkan S, menunjukkan himpunan semua sub barisan limit dari barisan terbatas xn. Himpunan S terbatas karena barisannya adalah terbatas. Misalnya, jika xn didefinisikan oleh xn sama dengan negatif 1 pangkat n ditambah 2 per n, maka subbarisan x2n konvergen ke 1 dan subbarisan x2n min 1 konvergen ke 1. Sangat mudah dilihat bahwa himpunan subbarisan adalah S sama dengan min 1,1. Amati bahwa anggota terbesar dari barisan itu sendiri adalah X2 sama dengan 2 yang tidak memberikan informasi mengenai aturan limit dari barisan. Contoh ekstrim diberikan oleh himpunan semua bilangan rasional dalam interval 0 hingga 1. Himpunan tak terhitung kita lihat lagi pada bagian 1.3 dan oleh karena itu dapat ditulis sebagai barisan Rn. Kemudian dari 2.4.8 teorema kerapatan bahwa setiap angka dalam interval 0 hingga 1 adalah limit subbarisan dari Rn. Demikianlah yang kita mempunyai S sama dengan interval dari 0 hingga 1. Barisan terbatas xn yang divergen akan menampilkan beberapa bentuk osilasi. Itu aktivitas terkandung dalam interval menurun sebagai berikut. Intervalnya dari T1 hingga U1, di mana T1 sama dengan infimum xn dengan x anggota bilangan asli dan UI sama dengan suprimum xn di mana x anggota bilangan asli berisi seluruh barisan. Jika untuk masing-masing m sama dengan 1, 2, dan seterusnya, kita definisikan Tm sama dengan infimum xn dengan n lebih dari sama dengan m dan um sama dengan suprimum xn di mana n lebih dari sama dengan m. Barisan Tm dan Um adalah monoton dan kita memperoleh urutan interval yang bersarang dari Tm hingga Um, di mana interval ke M berisi ekor ke M dari barisan. Diskusi sebelumnya menyarankan berbagai cara untuk menggambarkan aturan limit dari barisan terbatas. Lainnya adalah untuk mengamati bahwa jika bilangan real V memiliki kelengkapan xn lebih besar dari V untuk paling banyak jumlah nilai n yang terbatas, maka tidak ada subbarisan dari xn bisa konvergen ke limit terbesar dari V. Karena itu akan membutuhkan banyak syarat barisan lebih besar dari V. Dengan kata lain, jika V memiliki kelengkapan yang ada sedemikian rupa sehingga xn kurang dari V untuk semua n elemen nV, maka tidak ada angka yang lebih besar dari V.
dapat menjadi limit subbarisan dari xn. Pengamatan ini mengarah ke definisi limit superior berikut ini, yang disertai definisi limit inferior serupa. 3.4.10 definisi. Misalkan x sama dengan xn barisan terbatas dari bilangan real. Poin A. Limit superior dari xn merupakan infimum himpunan V dengan V elemen R sedemikian hingga V kurang dari xn untuk suatu bilangan berhingga n elemen n. Dinotasikan dengan limit suprimum xn atau limit suprimum x atau limit xn. Poin B. Limit inferior dari xn merupakan suprimum himpunan W elemen R sedemikian hingga xm kurang dari W untuk paling sedikit suatu bilangan berhingga m elemen n, dinotasikan dengan limit infimum xn atau limit infimum x atau limit xn. Teorema 3.4.11. Jika xn barisan terbatas dari bilangan real, maka pernyataan berikut untuk sebuah bilangan real x bintang adalah sama. Poin A. X bintang sama dengan lim supremum xn. Poin B. Jika epsilon lebih besar dari 0, terdapat paling banyak suatu bilangan berhingga n elemen n, sedemikian hingga x bintang plus epsilon kurang dari xn, sedangkan untuk suatu bilangan tak hingga n elemen n, sedemikian hingga x bintang min epsilon kurang dari xn. Poin C. Jika UM sama dengan supremum himpunan xn terdiri dari n lebih besar dari m, maka x bintang sama dengan infimum himpunan terdiri dari m elemen n sama dengan lim Poin D. Jika S merupakan himpunan subbarisan limit dari xn, maka x bintang sama dengan suprimum S. Bukti. Poin A menyiratkan poin B. Jika epsilon lebih besar dari 0, maka x bintang merupakan suatu infimum yang akan membuktikan bahwa ada suatu V elemen V sedemikian hingga x bintang kurang dari sama dengan V kurang dari x bintang plus epsilon. Oleh karena x bintang juga milik V, jadi akan ada paling banyak suatu bilangan berhingga n elemen n sedemikian hingga x bintang plus epsilon kurang dari xn. Di sisi lain, jika x bintang min epsilon bukan elemen V, sehingga terdapat suatu bilangan tak hingga n elemen n sedemikian hingga x bintang min epsilon kurang dari xn. Selanjutnya poin B menyiratkan poin C. Diberikan epsilon lebih dari 0, maka untuk semua m yang cukup besar kita punya kurang dari x plus epsilon. Oleh sebab itu, infimum himpunan terdiri dari m elemen n kurang dari sama dengan x bintang plus epsilon, sehingga terdapat suatu bilangan tak hingga n elemen n sedemikian hingga x bintang min epsilon kurang dari untuk semua m elemen n. Dan oleh sebab itu, x bintang min epsilon kurang dari sama dengan infimum himpunan terdiri dari m elemen n. Karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, kita simpulkan bahwa x bintang sama dengan infimum himpunan terdiri dari m elemen n, sehingga barisan monoton turun. Jadi, kita punya infimum sama dengan limit Kemudian poin C menyiratkan poin D. Andaikan x aksen sama dengan xnk merupakan barisan konvergen terhadap x sama dengan xn, karena nk lebih besar sama dengan k, kita punya xnk kurang dari sama dengan uk, sehingga x aksen kurang dari sama dengan limit uk sama dengan x bintang. Sebaliknya,
terdapat N1 sedemikian hingga U1 min 1 kurang dari sama dengan XN1 kurang dari sama dengan U1, secara induktif pilih NK plus 1 lebih besar dari NK sedemikian hingga UK min 1 per K plus 1 kurang dari X NK plus 1 kurang dari sama dengan UK. Karena limit UK sama dengan X bintang, sehingga X bintang sama dengan limit X NK, jadi X bintang elemen S. Lalu poin D menyiratkan poin A. Misalkan W sama dengan subprimum S, jika epsilon lebih besar dari 0 diberikan, maka terdapat paling banyak N berhingga dengan W plus epsilon kurang dari XN. Karena itu, W plus epsilon elemen V dan limit subprimum XN kurang dari sama dengan W plus epsilon. Di sisi lain, terdapat suatu subbarisan Xn konvergen terhadap beberapa bilangan yang lebih besar dari W min epsilon, sehingga W min epsilon bukan elemen V, sehingga W min epsilon kurang dari sama dengan limit subprimum Xn karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang. Kita simpulkan bahwa W sama dengan limit subprimum Xn. Teorema 3.4.12. Suatu barisan Xn merupakan barisan yang konvergen jika dan hanya jika limit subprimum Xn sama dengan limit infimum Xn. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat belajar semuanya.